Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembahasan tentang fungsi if sebagai persiapan untuk menghadapi ujian kompetensi tingkat SMK untuk mata pelajaran spreadsheet. Nah, jika di video yang pertama kita membahas tentang fungsi if tunggal, maka di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi if ganda, atau ada yang bilang fungsi if bertingkat, atau ada ya juga yang bilang fungsi if multiple atau fungsi if majemuk. Nah, tentu saja pembahasan kita di fungsi if berganda ini kita sesuaikan dengan keperluan kita untuk ujian berdasarkan ujian UKK tahun-tahun sebelumnya sebagai kisi-kisi kita untuk menghadapi UKK tahun ini. Baik, langsung aja, tapi sebelum itu silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis dan aktifkan tombol lonceng agar kalian semua mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video selanjutnya yang bermanfaat dari channel ini. Di sini kita masih menggunakan tabel di video yang sebelumnya, yakni tentang penerimaan siswa baru. Ya, kita lihat kembali ada nama, ada nilai. Ini tes yang pertama, tes kedua, tes ketiga. Ini jumlah tesnya, ini rata-ratanya. Dan yang beda dengan yang video yang kemarin, itu letaknya di keterangannya. Nah, kalau kemarin keterangannya ini ada lulus dan tidak lulus, tapi untuk kali ini keterangannya ini yang diminta ada tiga. Yang pertama lulus, yang kedua tidak lulus, dan yang ketiga adalah beasiswa. Nah, dengan ketentuan kita lihat di sini ada ketentuannya. Ya, yang pertama jika nilai rata-rata di atas 80, maka keterangannya mendapatkan beasiswa. Nah, jika nilai rata-rata 60 sampai dengan 80, maka keterangannya lulus. Dan jika nilai rata-rata di bawah 60, maka yang keterangannya tidak lulus. Nah, bagaimana cara penginputan rumusnya? Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita letakkan dulu pointer kita di sel yang akan kita isi keterangannya, ya, yakni sel keterangan yang pertama. Nah, langsung aja kita ketikkan rumusnya. Ingat, segala sesuatunya dalam pengetikan rumus harus dimulai dengan tanda sama dengan. Ini sama dengan if buka kurung. Nah, buka kurung, kita lihat ya, yang diambilkan nilai rata-rata. Nah, rata-rata ini ada di sel berapa? Ya, di sel G6 ya. Atau langsung kita klik aja. G selnya kita klik aja angkanya. Nah, muncul G6 lebih besar. Nah, kemudian apakah pakai tanda sama dengan atau tidak? Ya. Nah, sebelum ini diteruskan, akan saya ulas sebentar tentang syarat keterangannya ini. Ini kan nilai rata-rata di atas 80. Berarti yang diinginkan dari soal ini adalah nilainya itu 81 ke atas. Tapi kalau misalnya kata-katanya dirubah dengan nilai rata-rata 80 ke atas. Nah, kalau nilai rata-rata 80 ke atas berarti dimulai dengan angka 80. Tapi kalau nilai rata-rata di atas 80 berarti dimulai dengan angka 81. Nah, keterangan di sini menginginkan bahwa siswa yang mendapatkan beasiswa ini adalah 81 ke atas. Berarti 80 ini nggak masuk. Berarti kalau 80 nggak masuk, nggak pakai tanda sama dengan. Ya. Jadi saya ulangi, sama dengan if buka kurung G6 lebih besar dari 80. Ya. Kemudian maka, ingat, maka yang pertama itu memakai simbol titik koma. Ya. Jika G6 lebih besar dari 80, maka mendapatkan beasiswa. Beasiswa. Ingat, dalam pengetikan huruf itu selalu kita apit dengan tanda petik. Nah, kemudian yang kedua, nah, ingat, ini sudah nih, udah dapat kita. Udah dapat rumusnya, nilai rata-rata di atas 80. Ini rumusnya. Nah, yang kedua, nilai rata-rata 60 sampai dengan 80. Ya. Berarti 80, kalau nilai 80 dia lulus. Nah, mulai dari 60 sampai 80 lulus. Ya. Nah, gimana cara kita menginputkannya? Nah, ingat, pemisahannya juga
kita pakai dengan tanda titik koma ya. Nah, setelah itu apalagi if. Nah, setelah if kemudian buka kurung lagi, nah, kita cari lagi rata-ratanya di sel berapa ya, sama ya sel G6. Nah, jadi sama dengan yang ini nih ya, sama dengan if G6 lebih besar 80 beasiswa. Kemudian if buka kurung G6, nah, ini lebih besar sama dengan. Kenapa pakai sama dengan? Karena nilai rata-rata 60. Kalau nilai rata-rata di atas 60, bahasanya seperti itu, maka eh, nggak pakai sama dengan. Ya, itu bedanya. Nah, ini karena 60 sampai 80 berarti pakai sama dengan ya. Jika G6 lebih besar sama dengan 60, ya, maka lagi ya, kemudian kita pakai tanda petik, makanya titik koma, kemudian tanda petik lulus. Kita balas petiknya. Nah, kemudian syarat kondisi yang ketiga, jika nilai rata-rata di bawah 60 tidak lulus. Nah, yang ketiga ini adalah syarat yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir itu kita nggak perlu lagi mengetikkan titik koma, if, buka kurung, nggak perlu ya. Kita langsung aja titik koma, nah, atau dalam bahasa kitanya membahasakannya jika tidak. Nah, jadi yang terakhir ini titik koma langsung aja tidak lulus. Tidak lulus. Nah, kemudian kita kasih tanda petik. Nah, kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Tutup kurung. Nah, karena tutup kurungnya ini yang pertama ada dua, satu, dua. Nah, buka kurung ya, maaf ya. Buka kurungnya ini ada satu, ada dua, kemudian tutup kurungnya juga harus dua. Ya. Nah, kalau sudah begini berarti pengetikan rumusnya sudah selesai. Nah, sekarang kita buktikan apakah berhasil rumus ini atau tidak. Nah, setelah ini kita enter. Nah, oke, kita lihat keterangannya lulus ya, alhamdulillah. Nah, kalau rumus ini sudah jadi, ya tinggal kita kopikan lagi ke bawah. Tapi kita cek dulu. 62 ini kan keterangannya rata-rata 60 sampai 80 lulus. Ya, maka yang benar berarti jawabannya lulus. Kita kopikan ke bawah. Nah, oke. Nah, ini hasilnya semua. Ya, yang 42 tidak lulus, 32 tidak lulus, 62 lulus, 77 lulus, 82 dapat beasiswa. Berarti ada yang mendapatkan beasiswa. Kemudian 92 beasiswa. 52 tidak lulus, 57 tidak lulus. Nah, demikian penulisan rumus fungsi if ganda yang pertama dalam video ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika syaratnya ditambah satu lagi menjadi 4? Nah, ini kan syarat keterangan lulus enggak lulusnya ini kan ada 3. Nah, gimana kalau misalnya syarat keterangan lulus tidak lulusnya ini ada 4? Nah, penulisan rumusnya seperti apa? Nah, baik keterangannya kita lengkapin dulu ya. Yang satu rata-rata di atas 80 beasiswa lulus, kemudian yang ketiga ini kita pindahin ke bawah. Kita pindahkan ke bawah jadi 4. Kemudian rata-ratanya di bawah 50. Nah, kemudian yang nomor 3 ini nilai rata-rata 50 sampai dengan 59 sama dengan remedi. Jadi ada 4 syarat ya, 4 syarat kelulusan, lulus tidak lulusnya. Yang pertama, jika nilai rata-rata di atas 80, maka mendapatkan beasiswa. Jika nilai rata-rata 60 sampai dengan 80, maka lulus. Jika nilai rata-rata 50 sampai dengan 59, maka remedi. Dan jika nilai rata-rata di bawah 50, maka tidak lulus. Nah, bagaimana cara penulisan rumusnya? Nah, langsung aja ini kita hapus dulu yang tadi. Kita hapus dulu yang tadi. Nah, sebenarnya kalau misalnya fungsi if tunggal sudah memahaminya, kemudian fungsi if ganda dengan 3 syarat juga sudah memahaminya. Nah, mau 4 syarat, mau 5 syarat, mau 6 syarat, mudah-mudahan juga bisa memahaminya. Ya, langsung aja kita
isikan rumusnya. Yang pertama kita letakkan pointer kita di kolom sel ya keterangan yang akan kita isi. Nah, kemudian kita ketikkan sama dengan, kemudian if buka kurung, sel G6 lebih besar dari 80, maka beasiswa tutup kurung, titik koma lagi, if buka kurung G6 lebih besar sama dengan 60, maka lulus. Tanda petik, jangan lupa. Kemudian titik koma lagi, ya, jika buka kurung G6. Nah, syarat yang ketiga, rata-rata 50 sampai dengan 59 remedi, ya. Berarti G6 lebih besar sama dengan, ya, berarti nilai 50 masuk remedi kan? Dihitungnya mulai dari 50. Maka penulisannya adalah G6 lebih besar sama dengan 50, ya. Maka tanda petik remedi. Tanda petik lagi, jika tidak, nah jika tidak yang terakhir kan, tanda titik koma ini kita bahasakan sebagai kata-kata jika tidak. Nah, jika tidak, maka tidak lulus. Tanda petik lagi. Nah, kemudian yang kita lakukan yang terakhir adalah tutup kurung. Ada berapa tutup kurungnya? Ada 1, 2, 3. Kenapa? Karena buka kurungnya ada 3. Setelah itu kita enter. Kita cek, ya, alhamdulillah berhasil. Hasilnya adalah lulus, ya. 62 lulus. Kita lihat apakah ada yang remedi. Nah, ya kan? Jadi 50 sampai 59 remedi. Nah, kita lihat yang remedi ini 52 remedi, 57 remedi, 52 remedi, 52 remedi, 52 remedi. Itu jawabannya, rumus if atau rumus logika ganda. Mudah-mudahan paham semua, ya. Biar mantap lagi pemahamannya, saya beri satu tabel soal lagi, ya, untuk kita jawab bersama-sama. Nah, di sini saya udah bikinkan tabelnya. Ada nomor, ada nama barang, ada harga, diskon, kemudian harga setelah diskon, kemudian jumlah terjual, dan terakhir adalah total. Nah, di sini tugas kita adalah mencari besaran diskon berdasarkan harga-harga ini. Nah, di sini ada ketentuannya. Jika di atas 100.000, harganya di atas 100.000, maka diskon 20%. Nah, jika harga di atas 80.000, nah ini maksudnya 80.000, saya ketik ulang, 80.000 sampai dengan 100.000. Nah, ini diskon 15%. Nah, jika 60.000 sampai dengan 79.000, diskonnya 10%. Dan jika harga ini di bawah 60.000, maka diskonnya 0%. Nah, jika di bawah 60.000, maka diskonnya 60%. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya gimana nih kira-kira? Sebelum saya jawab, ya, sebelum saya kasih tahu jawabannya, alangkah baiknya dari sahabat-sahabat semua ini di pause dulu. Nah, nanti sahabat-sahabat jawab dulu. Jawab dulu, dioret-oret dulu di kertas, atau kalau bisa langsung dikerjain di laptop sahabat semua. Nah, setelah itu dijawab, setelah dijawab baru nanti videonya dilanjutkan kembali. Nah, sambil memperhatikan jawaban saya dan penjelasan saya di video ini. Ya, baik, langsung aja. Tadi jika di atas 100.000 sama dengan diskon 20%.
ya. Nah, ini tadi udah saya isi, saya hapus dulu. Jadi langsung aja sama dengan if buka kurung ya. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, kita klik sel tempat harga, kan patokannya tadi harga ya. Jadi sel C6 lebih besar dari 100.000, maka, nah makanya pakai titik koma, 20%. Nah, selesai nih satu apa syarat yang pertama. Nah, setelah itu kita pisahkan dengan titik koma, kemudian if lagi. Kemudian buka kurung. Nah, jadi if ini jika C6 lebih besar dari 80.000, maka 80.000 maka 15%. Nah, setelah itu titik koma lagi. Nah, kemudian jika lagi if buka kurung C6 yang ketiga apa syaratnya? Jika 60.000 sampai dengan 79.000. Nah, dia syaratnya 60.000 berarti angkanya dimulai dari 60. Jadi jika C6 lebih besar sama dengan 60.000, 60.000 maka 10%, ya. Kemudian 10%, persennya mana? Nah, kemudian kita pisahkan lagi. Nah, yang terakhir, yang keempat ini kan terakhir, jadi kita tidak perlu lagi menuliskan if-nya, ya. Jadi yang terakhir itu apa? Jika tidak, maka 0%. Enter. Nah, kalau rumusnya udah jadi seperti ini, kira-kira betul apa enggak ini? Sahabat-sahabat semua, kita lihat celana dasar 60.000. Kita lihat jika 60.000 sampai dengan 79.000, maka diskon 10%. Kita lihat di sini diskonnya 10%, betul ya? Nah, kalau betul kita kopikan langsung ke bawah. Nah, jadi 10%, 10%. Nah, ini sahabat-sahabat semua, coba diperhatikan dulu ini hasilnya. Kira-kira menurut sahabat-sahabat semua, apakah ini sudah betul ataukah ada yang keliru? Ada keanehan? Ayo, saya tantang 5 detik dijawab dalam hati aja dengan melihat jawabannya ini. Ini kira-kira sudah betul apa belum? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, ini coba ya, kita lihat ya. Yang 60.000 10% ya. Kemudian kaos oblong. Nah, kaos oblong 30.000. Jika di bawah 60.000 kan berarti 30.000 tuh. Nah, berarti diskon 0%. Kita lihat jawabannya 0. Nah, ini ada keanehan nggak di sini? Iya, betul. Ada keanehan. Di mana keanehannya? Keanehannya adalah nolnya nggak ada persennya. Yang pertama. Yang kedua, nolnya itu rata kiri, bukan rata kanan. Nah, apa bedanya? Kalau dia rata kiri, berarti dia huruf. Kalau rata kanan, berarti dia angka. Sementara yang kita butuhkan ini adalah data angka. Ya. Jadi ada kesalahan pengetikan waktu pengetikan rumusnya. Ya. Nah, jadi yang pertama ini 0%. Kemudian yang kedua ini ya. Yang pertama tadi salahnya adalah tidak ada persennya. Yang kedua adalah dia huruf bukan angka. Nah, yang ketiga kita lihat di sini 80.000 10%. Apakah betul 10%? Nah, jika 80.000 sampai dengan 100.000 maka diskon 15%. Nah, ini salahnya nih ada tiga. Nah, kesalahan pengetikan rumus ini ada tiga, kawan-kawan semua ya, sahabat-sahabat semua.
Ya, violet, violet, bro. Oke, sekarang kita langsung aja cek di mana letak salahnya. Kita analisa. Ya. Oke, dari atas kita cek. Jika C6 betul lebih besar dari 100.000, maka 20%. Kemudian yang kedua, jika C6 lebih besar dari 80.000, maka diskon 15%. Nah, kita lihat di sini. Jika 80.000 sampai dengan 100.000, diskon 15%. Nah, tapi kenapa di sini jadinya kok 10%? Ayo, kira-kira kenapa? Ya, betul. Karena di sini nggak ada sama dengan. Kalau dia nggak ada sama dengan, lebih besar dari 80.000 bacanya. Komputer membacanya lebih besar dari 80.000. Berarti 80.000 satu ke atas. Yang 80.000 nggak masuk. Ya, makanya di sini tetap 10%. Ya, dia ngikut yang nomor 3. Nah, jadi yang betul gimana? Yang betul itu adalah ada sama dengan. Jadi 80.000 ini nanti masuk ke 15%. Kemudian yang ketiga, jika C6 lebih besar dari 60.000, lebih besar sama dengan 60.000, maka 10% ya, ini ya. Kemudian jika tidak, maka 0%. Nah, di sini ada dua kesalahan. Pertama, persennya nggak ada. Nah, belum kita ketikkan. Yang kedua, dia pakai tanda petik. Nah, makanya dihitungnya dibaca sama komputer ini adalah huruf bukan angka. Ya, makanya salah dia. Yang dibutuhkan jawabannya adalah angka. Nah, bedanya huruf dengan angka itu nanti apa nih implikasinya? Implikasinya kalau dia huruf dia nggak bisa kita lakukan apa perintahkan untuk menambah, mengurang atau membagi. Nah, sementara kalau dia angka bisa. Nah, ini kan nanti kan ada hitungannya. Nanti 30% kali 20%. Nah, nanti berapa nih harganya setelah diskon. Nah, kalau huruf nggak bisa dihitung seperti itu ya. Baik, ini yang betul. Kita enter aja langsung. Kemudian kita kopikan ke bawah semua terjadi ya. Jadi rata kanan. Nah, gitu cara nganalisanya ya sahabat-sahabat semua. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Semakin paham, semakin mudah. Nah, kalau ini mudah nanti setelah ini kita akan masuk materi if digabungkan dengan rumus-rumus yang lain. Nah, ini agak rumit lagi. Saya minta sahabat-sahabat semua lebih mempersiapkan diri lagi, lebih serius lagi. Ya. Jangan lupa banyak makan vitamin, jangan suka begadang, ya, supaya staminanya tetap terjaga. Nah, selanjutnya saya ada tebak-tebakan ini buat kawan-kawan semua. Ya, tebak-tebakannya adalah gimana cara ngisi harga diskon. Ya, ya kalau secara hitung-hitungan matematika kita mudah ya sebenarnya. 60.000 di diskon 10%. Berarti berapa? 10% dari 60.000 berarti berapa? 6.000. Nah, jadi 60.000 dikurang 6.000. Jadi harga setelah diskon 54.000. Nah, cuma gimana cara pengetikannya di dalam spreadsheet atau di dalam Microsoft Excel? Nah, itu silahkan kawan-kawan ya untuk ngasah-ngasah otak kita lah ya. Gimana caranya ini diisi tapi dengan menggunakan kaidah pengisian di Microsoft Excel ya. Jadi bukan diketik manual misalnya 54.000. Wah, jangan kayak gitu ya. Ngisinya tapi dengan menggunakan promos ya. Nah, baik, silahkan kemudian yang kedua total. Nah, totalnya ini berapa ya? Ini buat nambah-nambah apa? Ngisi pengetahuan aja. Ingat-ingat kembali di pelajaran waktu dulu pelajaran simulasi di digital ya. Terakhir saatnya kita latihan. Nah, baik sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kalian sudah paham sekarang cara menggunakan fungsi rumus atau rumus fungsi if ganda atau fungsi logika ganda. Nah, sekarang ya untuk membuktikan eh, se apakah kita benar-benar sudah paham atau belum. Nah, ini saya kasih soal kepada sahabat-sahabat semua masih tentang sekitaran warna balon ya. Balonku ada 10. Kalau lagunya balonku ada 5 ya. Ini balonku ada 10 ya. Nah, ini nomor warna balon jumlah kemudian keterangan. Nah, keterangannya ini kita isi berdasarkan ketentuan di sini
Jika hijau, maka balonku. Jika merah, maka balonmu. Jika kuning, maka balonnya. Jika oranye, maka balon kita. Nah, jika selain itu semua, selain hijau, selain merah, selain kuning, selain oranye, maka itu adalah balon mereka. Nah, tugasnya silahkan sahabat-sahabat semua kerjakan ini di rumah. Kalau misalnya pekerjaannya itu betul, berarti saya menganggap sahabat-sahabat semua sudah paham tentang rumus if berganda ya dalam rangka untuk mempersiapkan ujian kompetensi kelas 9 tingkat SMK. Ya baik. Nah, nanti pengerjaannya itu saya apa di deskripsi saya buatkan linknya. Silahkan nanti sahabat-sahabat semua menjawab kalau mau dikirimkan ke saya ya, menjawab pertanyaan lewat link tersebut. Demikian aja video kita, pembelajaran kita kali ini. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Jangan lupa subscribe, kemudian share, kemudian like, dan kemudian di komen ya. Kenapa? Karena subscribe itu gratis, kemudian juga menambah semangat ya, kepada saya untuk semakin kreatif lagi membuat video-video pembelajaran buat sahabat-sahabat semua ya. Ya doa saya semoga sahabat-sahabat semua ini berhasil nanti semuanya di dalam mengerjakan UKK mata pelajaran spreadsheet. Demikian aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.